Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita desa bernama Siti memutuskan pergi ke Taiwan untuk menjadi asisten rumah tangga demi menghidupi keluarganya di kampung. Ia berangkat dengan harapan besar, tapi justru terjebak dalam pekerjaan tanpa henti dan majikan yang kasar. Setiap hari ia dipaksa bekerja dari pagi hingga larut malam tanpa libur, tanpa istirahat, bahkan hingga pingsan. Namun suatu hari, Siti menemukan sebuah dokumen rahasia yang bisa mengubah hidupnya. Dari situ, semua kebenaran mulai terungkap. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di sebuah sudut desa yang sunyi di Cirebon, pagi-pagi buta Siti sudah bangun. Ia menyingsingkan lengan baju, menimba air dari sumur tua sambil menahan dinginnya embun yang menusuk kulit. Rumahnya sederhana, berdinding anyaman bambu yang mulai lapuk, dengan lantai tanah yang selalu becek bila hujan turun. Di dapur, ibunya sudah menanak nasi, sementara ayahnya terbatuk-batuk lemah dari ruang depan. Siti melirik adik-adiknya yang masih terlelap, menyelimutkan sarung tipis yang mulai tergelincir dari tubuh mungil mereka. Tak pernah ia mengeluh, meski hatinya sering merintih melihat penderitaan yang tak kunjung selesai. Hidup terasa lambat, seolah waktu hanya berjalan untuk mengingatkan bahwa kemiskinan masih menetap di rumah mereka. Di luar rumah, mentari mulai naik, tapi hidup keluarga Siti tak kunjung terbit terang. Ayah Siti dulunya petani yang kuat, tapi sejak penyakit paru-parunya makin parah, ia hanya bisa berbaring. Pengobatan di puskesmas tak cukup, dan biaya rumah sakit terlalu mahal untuk mereka impikan. Ibunya mencoba menjual jajanan di pasar, tapi hasilnya bahkan tak cukup untuk membeli beras 1 karung. Setiap hari, Siti membantu mencuci pakaian tetangga demi beberapa ribu rupiah. Ia menyimpan setiap koin dengan rapi dalam kaleng biskuit tua. Itu semua untuk biaya sekolah adik-adiknya. Ia ingin mereka punya masa depan yang lebih baik, tak seperti dirinya yang tak sempat tamat SMA. Dalam diam, Siti sering memandang langit sambil berbisik, "Apa hidupku akan selalu begini?" Tapi Tuhan belum menjawab, dan hari terus berganti dengan perut yang tetap kosong. Hingga suatu siang yang terik, Siti bertemu Mila, teman lamanya yang baru pulang dari Taiwan. Mila tampak jauh lebih segar, mengenakan jaket tebal dan tas selempang yang terlihat mahal di mata Siti. "Aku kerja di Taiwan, Ti. Jadi asisten rumah tangga. Gajinya bagus, bisa bantu orang tua," kata Mila sambil tersenyum. Siti menelan ludah, antara kagum dan iri, seolah melihat cahaya dari gua gelap tempat ia terkurung selama ini. Malam itu, Siti tak bisa tidur. Ia terus memikirkan tawaran itu. Apakah mungkin dirinya juga bisa mengubah nasib seperti Mila? Tapi ia takut. Takut jauh dari rumah. Takut tak bisa pulang. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Siti mulai mencari informasi. Ia meminjam ponsel tetangga untuk menghubungi sponsor yang disarankan Mila. Sang ibu menangis diam-diam saat Siti mengutarakan niatnya. "Kamu anak perempuan, Ti, jauh ke negeri orang, bagaimana kalau kamu disakiti?" Siti menggenggam tangan ibunya, mencoba tegar meski air matanya nyaris tumpah. "Bu, kalau bukan aku, siapa lagi? Kita gak punya apa-apa. Aku cuma ingin ayah bisa berobat dan Dinda sama Bayu bisa lanjut sekolah." Kalimat itu menggantung di udara, seperti janji yang terlalu besar untuk dipikul seorang gadis desa. Tapi Siti sudah membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Hari keberangkatan tiba, dan suasana rumah begitu sunyi. Tak ada pesta perpisahan, hanya pelukan dan doa yang terselip dalam tangis. Siti membawa 1 koper kecil, berisi beberapa potong pakaian dan harapan yang terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam tas. Di bus yang membawanya ke Jakarta, Siti duduk di jendela, memandang sawah-sawah yang ia kenal sejak kecil. "Aku akan kembali, Bu. Aku janji," bisiknya dalam hati. Meski ia tahu, perjalanan ini belum tentu pulang dengan bahagia.
Ia tak tahu apa yang menantinya di negeri asing. Tapi ia tahu satu hal, ia tak punya pilihan lain. Dan di antara deru mesin bus dan suara azan maghrib yang sayup terdengar dari kejauhan, air matanya jatuh diam-diam, mengantar langkah kecil menuju dunia yang tak pernah ia bayangkan. Perjalanan Siti dari Cirebon ke Jakarta terasa begitu panjang. Namun jauh lebih panjang adalah perjalanan jiwanya menuju sesuatu yang belum pernah ia hadapi. Setelah menunggu berhari-hari di penampungan, ia akhirnya mendapat jadwal terbang ke Taiwan. Saat pesawat mengudara, Siti menggenggam surat kecil dari ibunya yang ditulis dengan tulisan tangan gemetar. Surat itu ia baca berulang kali hingga huruf-hurufnya mulai pudar oleh air mata. Setibanya di bandara Taiwan, ia disambut oleh udara dingin yang menusuk tulang dan keramaian yang terasa asing di mata dan telinga. Ia tak mengerti bahasa mereka, hanya mengangguk setiap kali petugas menunjuk arah. Hatinya berdebar keras saat ia dijemput oleh seorang agen yang membawa wajah tanpa senyum. "Kamu kerja di rumah Nyonya Lin. Orangnya disiplin," kata agen itu dingin, seolah memberi peringatan sebelum perang. Siti hanya bisa mengangguk, menahan semua ketakutannya dalam diam. Rumah Nyonya Lin tampak mewah dari luar, namun dingin dan tegang saat pintu dibuka. Wanita parubaya itu menatap Siti dari ujung kepala hingga kaki, lalu tanpa senyum berkata, "Saya tidak suka orang lambat." Hari pertama sudah membuat tubuh Siti remuk. Ia diminta membersihkan seluruh rumah, mencuci pakaian, menyikat kamar mandi, lalu memasak makan malam. Tak ada waktu rehat, tak ada makan siang yang layak. Setiap gerak Siti diawasi seperti buronan. Baru 2 hari bekerja, jari-jarinya mulai melepuh dan tubuhnya terasa pegal luar biasa. Ia tidur di kamar sempit di belakang dapur, hanya beralaskan kasur tipis dan selimut yang nyaris tak menghangatkan. Tapi yang paling menusuk adalah rasa sepi. Tak ada suara ibunya, tak ada tawa adik-adiknya. Hanya bunyi jam dinding dan isak tangis yang ia tahan tiap malam. Hari-hari berlalu seperti siklus penderitaan yang tak ada ujung. Nyonya Lin selalu punya alasan untuk marah. Entah sapu kurang bersih, piring kurang kering, atau cucian yang dianggap terlalu lambat selesai. Kadang, Siti tidak diberi makan jika pekerjaannya dianggap kurang sempurna. Ia menahan lapar, menahan sakit, dan menahan emosi. Ia tak berani membantah, takut dikembalikan ke agen, atau lebih buruk, dipulangkan tanpa bayaran. Siti mulai menyembunyikan luka-luka kecilnya dengan kain, agar tidak terlihat saat bekerja. Ia mulai kehilangan hitungan hari, tak tahu kapan minggu berganti. Bahkan tanggal gajian pun tak pernah pasti. Satu-satunya yang membuatnya terus berdiri adalah bayangan rumah di desa, dan wajah ayah yang ia harap masih kuat menunggu. Dalam diam, Siti mulai berbicara dengan Tuhan lebih sering dari biasanya. Di sela mencuci atau menyikat lantai, ia berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku 1 hari lagi." Kadang ia menatap langit dari jendela kecil dapur, bertanya dalam hati apakah masih ada yang mendoakannya dari jauh. Ia mulai menulis di buku catatan kecil, bukan puisi, bukan curhat panjang, hanya doa dan nama-nama keluarganya yang ia tulis ulang ratusan kali. Di hari yang paling berat, ia bahkan berpikir untuk kabur. Tapi kemana? Ia tak tahu arah, tak tahu tempat, tak punya siapa-siapa di negeri asing ini. Siti seperti burung dalam sangkar, terbang tak bisa, bertahan pun menyakitkan. Tapi tetap, ia memilih bertahan. Bukan karena tak punya rasa takut, tapi karena ia tak punya pilihan lain. Suatu malam, tubuh Siti tumbang di depan mesin cuci. Ia pingsan karena kelelahan dan belum makan seharian. Nyonya Lin memanggil dokter, bukan karena iba, tapi karena takut masalah hukum jika pembantunya mati. Ketika sadar, Siti hanya menangis pelan di ranjang kecilnya. Dalam hati, ia berkata, "Aku ini manusia, bukan alat." Tapi siapa yang peduli? Surat yang ia kirim ke kampung tak pernah dibalas. Ia tak tahu apakah keluarganya menerima kiriman uangnya atau tidak. Di negeri yang jauh ini, Siti hidup seperti bayangan. Hadir,
bekerja, tapi tak pernah benar-benar dilihat. Ia sadar, perjuangannya baru saja dimulai. Dan semua luka ini, belum apa-apa dibandingkan harga dari sebuah harapan yang terus ia genggam erat. Sejak malam ia pingsan di depan mesin cuci, tubuh Siti memang perlahan pulih, tapi jiwanya semakin terkikis. Tak ada ucapan maaf dari Nyonya Lin, hanya selembar catatan kerja baru yang ditulis lebih panjang dari sebelumnya. Siti tahu, sakit tak membuatnya lebih dihargai, justru dianggap lemah. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, agar tak dimarahi karena telat menyiapkan sarapan. Setiap detik terasa seperti ujian kesabaran, dan setiap hembusan napas adalah beban. Siti mulai bicara lebih sedikit, menjawab hanya jika ditanya, dan menyembunyikan perasaannya sedalam mungkin. Tapi setiap malam, di balik pintu kamarnya yang sempit dan pengap, air matanya tetap jatuh, diam-diam, perlahan, dan tanpa suara. Di antara dinding dapur dan tumpukan cucian, Siti sering berdiri lama, memandangi bayangannya sendiri. Ia merasa tak lagi mengenal sosok yang ia lihat. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan senyumnya seolah telah hilang sejak hari ia menginjakan kaki di rumah itu. Kadang, ia duduk memeluk lutut di sudut ruangan saat pekerjaan selesai larut malam, mencoba mengingat suara tawa adik-adiknya dan pelukan ibunya. Namun ingatan itu justru menyakitkan, karena hanya tinggal kenangan tanpa kepastian kapan bisa kembali. Siti sering berpikir, apakah mereka merindukanku? Atau sudah lupa karena terlalu lama aku pergi? Tapi surat-suratnya tetap tak berbalas, dan ia merasa seperti makhluk yang dibuang dari dunianya sendiri. Pada suatu malam hujan deras mengguyur kota, Nyonya Lin tiba-tiba membentak Siti karena lantai depan basah terkena air dari luar. Siti yang baru saja menyelesaikan pekerjaan dapur dipaksa mengepel ulang seluruh rumah. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Tubuhnya sudah gemetar, tapi ia tetap menggenggam kain pel, berusaha menyelesaikan tanpa suara. Saat Nyonya Lin meninggalkan ruangan, Siti tak kuat lagi dan menangis terseduh di lantai basah. Air matanya bercampur dengan air pel, namun tak ada yang peduli. "Kenapa harus aku?" gumamnya lirih. Suara yang bahkan tak mampu menembus dinding dingin rumah itu. Di negeri yang jauh, Siti tak hanya kehilangan rumah, ia kehilangan dirinya sendiri. Dan malam-malam seperti ini, hanya Tuhan yang tahu berapa kali ia ingin menyerah, tapi tetap bertahan. Ada kalanya Siti berani bertanya, "Boleh saya libur, Nyonya?" Namun jawabannya selalu sama, tatapan sinis dan gelengan kepala yang membuat hatinya mengecil. Siti tahu, ia tak boleh berharap terlalu tinggi, bahkan satu hari libur pun seperti mimpi yang mustahil. Pernah suatu pagi, saat Nyonya Lin sedang pergi, Siti berdiri di depan pagar rumah, menatap jalanan yang sunyi. Ia ingin melangkah, pergi keluar, tapi langkahnya berat seperti kaki dirantai. Ia takut melanggar aturan, takut kehilangan pekerjaannya, dan lebih dari itu, takut kehilangan harapan satu-satunya untuk menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Setiap hari terasa seperti penjara tanpa jeruji, dan satu-satunya pelarian adalah menulis surat-surat yang tak pernah sampai, kepada langit, kepada ibu, dan kadang kepada dirinya sendiri yang nyaris hilang. Namun di balik semua luka dan kelelahan, Siti masih menyimpan sisa kekuatan. Ia tak tahu dari mana datangnya, tapi ia tahu, ia tidak boleh hancur. Suatu malam, ia menulis di kertas kecil, "Aku masih hidup. Aku masih bernapas. Aku belum kalah." Ia menyelipkan kertas itu di bawah bantal, seperti jimat kecil untuk menjaga semangatnya esok hari. Tak ada orang yang tahu bagaimana kerasnya hidup Siti. Ia bukan hanya pejuang nafkah, tapi juga penjaga mimpi-mimpi yang terus dilukai. Dan meskipun pintu kamarnya selalu tertutup, air mata Siti tak pernah berhenti bercerita kepada Tuhan. Hari itu langit Taiwan tampak mendung, seperti menyimpan rahasia yang akan segera terungkap. Siti baru saja menyelesaikan tugas pagi saat Nyonya Lin berteriak dari lantai atas,
memintanya membersihkan kamar tamu yang baru dipakai tamu dari luar kota. Dengan tubuh letih, Siti naik tangga sambil membawa alat pel. Namun ketika membuka pintu kamar, ia tanpa sengaja menemukan sebuah dokumen penting yang tergeletak di meja. Tulisan di atas kertas itu mencuri perhatian. Pemeriksaan tenaga kerja migran, laporan pengawasan. Jantung Siti berdetak kencang. Ia menoleh kanan kiri, lalu mendekati meja dan membaca lebih lanjut. Ternyata selama ini, majikannya tengah dalam pengawasan pemerintah karena dugaan eksploitasi pekerja migran. Ada laporan tentang jam kerja berlebihan dan tidak diberikannya hari libur selama berbulan-bulan. Mata Siti membelalak, perlahan menyadari, ia bukan satu-satunya korban. Di malam harinya, saat Nyonya Lin tertidur, Siti memberanikan diri membuka ponsel milik majikan yang biasa diletakkan di ruang tamu. Ia mencari nomor darurat yang dulu diajarkan saat pelatihan di penampungan sebelum berangkat ke Taiwan, hotline perlindungan pekerja migran. Dengan tangan gemetar, ia mencatat nomor itu di balik sobekan kertas dan menyembunyikannya di branya. Malam itu, ia tak bisa tidur, takut, cemas, tapi juga ada nyala kecil di dadanya, seperti lilin yang mulai menyala di lorong gelap. Keesokan harinya, saat Nyonya Lin pergi belanja, Siti meminjam ponsel kurir yang sedang mengantar paket. Dengan suara pelan dan terbata, ia melapor. "Saya Siti dari Indonesia, saya disiksa. Saya tidak pernah libur, tolong saya." Di ujung telepon, suara wanita yang lembut berkata, "Tenang, kami akan bantu. Kamu tidak sendiri." Beberapa hari kemudian, sebuah kunjungan mendadak datang dari Dinas Ketenagakerjaan Taiwan. Nyonya Lin tampak panik, membentak Siti dan menyuruhnya diam di kamar. Tapi sudah terlambat. Petugas datang dengan penerjemah, dan untuk pertama kalinya, Siti bisa bicara. Ia menceritakan semuanya. Jam kerja tak kenal waktu, tidak diberi makan, tidak ada hari libur, hingga pernah pingsan. Awalnya Nyonya Lin menyangkal. Namun bukti-bukti dan catatan laporan yang ditemukan membuat wajahnya berubah pucat. Tak ada lagi cara untuk bersembunyi. Petugas mencatat semuanya dan membawa Siti ke shelter perlindungan. Saat keluar dari rumah itu, Siti menatap ke belakang dan menangis. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya bebas. Di tempat penampungan, Siti bertemu dengan pekerja migran lain yang mengalami nasib serupa. Beberapa dari mereka bahkan lebih parah. Ada yang disekap, ada yang tak digaji selama 2 tahun. Siti mendengar kisah mereka sambil menggenggam tangan sendiri. Bersyukur ia masih bisa berdiri. Ia diberi baju bersih, makanan hangat, dan kasur empuk. Sesuatu yang selama ini terasa mewah baginya. Petugas hukum mulai memproses kasusnya, dan dalam beberapa minggu, Nyonya Lin resmi dikenakan sanksi dan denda besar atas pelanggaran tenaga kerja. Siti mendapat hak kompensasi, gaji yang selama ini ditahan, dan kesempatan untuk pulang. Saat mendengar kabar itu, ia tak bisa berkata-kata. Ia hanya menunduk, lalu sujud menangis. "Ya Allah, akhirnya Engkau jawab doaku." Hari-hari menjelang kepulangan terasa seperti mimpi. Siti menulis surat terakhir dari Taiwan. Kali ini dengan senyum, bukan tangis. Dalam surat itu ia tulis, "Bu, Ayah, Dinda, Bayu, aku pulang. Aku akan kembali membawa harapan." Tak ada lagi jeruji, tak ada lagi bentakan. Hanya angin kebebasan yang menyapu lembut pipinya saat ia berdiri di jendela shelter. Ia sadar, perjuangannya masih panjang. Tapi luka-luka itu sudah tak lagi membelenggu. Kini ia bukan lagi gadis desa yang takut dan bingung. Ia adalah perempuan kuat yang telah menghadapi badai dan menang. Dan saat namanya dipanggil di bandara untuk jadwal penerbangan ke Jakarta, Siti menatap langit dan tersenyum. Akhirnya, langit di negeri asing itu menjawab tangisnya dengan pelukan cahaya. Langit Jakarta menyambut Siti dengan warna senja yang redup, seperti hati yang masih memulihkan luka lama. Begitu turun dari pesawat, udara panas langsung menyeruak ke kulitnya, berbeda jauh dari dingin kaku Taiwan.
Tapi kali ini, tak ada beban kerja, tak ada suara bentakan, tak ada lantai yang harus dipel hingga dini hari. Yang ada hanya rasa lega, seperti menapakkan kaki di tanah milik sendiri setelah lama terasing. Di ruang kedatangan, Siti menenteng koper kecil dan tas selempang lusuh yang telah menemaninya selama 2 tahun penuh luka. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri, berharap melihat wajah yang ia rindukan dalam tidur dan tangis panjang di malam-malam sepi. Dan ketika suara kecil memanggil, "Mbak Siti!" hatinya runtuh. Dinda dan Bayu berlari memeluknya. Dan di belakang mereka, ibu berdiri menahan air mata dengan tangan gemetar. Pelukan itu pecah dalam tangis. Tangis yang bukan hanya rindu, tapi juga penyesalan karena tak bisa mendengar jerit Siti selama ini. Ibu mencium pipinya berulang kali, berkata, "Maaf, Nak, suratmu tak pernah sampai. Kami kira kamu baik-baik saja." Siti hanya mengangguk, tak sanggup menyalahkan siapapun. Ia tahu bukan salah ibu, bukan salah siapapun. Hanya dunia yang terkadang kejam pada mereka yang tak punya pilihan. Di mobil yang mengantar mereka pulang ke Cirebon, Siti memandangi sawah-sawah, rumah-rumah kecil, dan pepohonan yang selama ini hanya hadir di doanya. Namun hatinya terasa asing. Ia pulang, tapi ia bukan lagi Siti yang dulu. Ada luka yang tak bisa dihapus. Ada bagian dari dirinya yang tertinggal di Taiwan bersama malam-malam kelam yang pernah menelannya hidup-hidup. Setiba di rumah, ia tak bisa langsung tidur di ranjang lamanya. Tempat itu terlalu tenang, terlalu damai, hingga pikirannya masih terbayang suara teriakan majikan dan bunyi alarm pukul 4 pagi. Tubuhnya sudah di rumah, tapi jiwanya masih mencari jalan pulang. Setiap malam ia terbangun karena mimpi buruk, melihat dirinya masih terjebak di rumah Nyonya Lin, mencuci tanpa henti dan menangis dalam sunyi. Ibu menyadarinya dan mulai menemani tidur Siti, memeluknya seperti saat ia masih kecil. "Tenang, Nak, kamu sudah di rumah sekarang," bisik ibu setiap kali Siti terbangun dengan peluh dingin. Butuh waktu berminggu-minggu hingga ia bisa tertawa lagi, meski hanya sebentar. Tapi Siti belajar bahwa pulih adalah proses panjang, dan ia tak harus melaluinya sendirian. Kabar tentang perjuangan Siti mulai tersebar di desa. Beberapa tetangga datang berkunjung, memeluknya, bahkan ada yang menangis saat mendengar ceritanya. Siti tak menceritakan semua, hanya sebagian, karena sebagian lainnya terlalu pahit untuk dibagi. Namun dari luka itu, tumbuh keberanian baru. Ia mulai membantu gadis-gadis lain yang ingin bekerja ke luar negeri, memberi saran, mengingatkan hak-hak mereka, dan menjadi suara yang dulu ia harapkan hadir untuknya. Ia bergabung dengan komunitas mantan pekerja migran, menceritakan kisahnya dalam forum dan sekolah-sekolah. Dari seorang yang dulu tak berani bicara, kini ia berdiri di depan banyak orang, mengatakan, "Kita bukan budak, kita manusia." Dan setiap kali ia mengatakan itu, hatinya terasa utuh kembali, sedikit demi sedikit. Kini, setiap pagi Siti bangun tanpa ketakutan. Ia membuka jendela, menatap langit Cirebon yang sederhana, dan mengucap syukur. Di sampingnya, ibunya menyiapkan teh panas, adik-adiknya bercanda di halaman, dan suara ayam berkokok jadi musik pagi yang ia rindukan selama ini. Siti tak punya banyak harta, tapi ia pulang membawa sesuatu yang lebih berharga, kesadaran bahwa ia mampu bertahan dan menang. Dan jika suatu hari luka itu datang lagi dalam ingatan, ia tahu, ia telah melewatinya, dan ia tetap berdiri. Perjalanannya belum selesai, tapi ia tak takut lagi. Karena kini ia bukan hanya pulang sebagai anak desa biasa. Ia pulang sebagai pemenang.